penagihan penagihan seketika dan sekaligus. Nah, contohnya ya misalkan wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk menghilangkan harta, akan berniat untuk menjual aset-asetnya atau membubarkan usaha atau melakukan merger, akuisisi dan sebagainya. Itu melalui jalur khusus dengan disebut dengan penagihan seketika dan sekaligus. Kita mulai dulu dengan proses penagihan. Proses penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, kapan munculnya hutang pajak? Ketika SKP atau STP terbit. Nah, kalau misalkan tidak dibayar, SKP dan STP itu jatuh temponya adalah 30 hari sejak STP atau SKP diterbitkan, 30 hari. Namun kalau misalkan dalam tempo 30 hari, dalam 30 hari tidak dibayar, maka masuk ke dalam proses penagihan. Sudah muncul hutang pajak di situ. Ketika masa SKP atau ketika masa STP 30 hari sejak terbit SKP maupun STP itu belum hutang pajak. Itu baru baru surat ketetapan pajak yang harus dibayar sebelum 30 hari. Tapi kalau sudah lewat, makanya disebut dengan hutang pajak. Nah, pengertian pertama dalam proses penagihan, itu yang menagih ketika lewat 30 hari adalah jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita pajak diangkat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepala daerah untuk penagihan pajak daerah. Siapa penanggung pajak? Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atau membayar pajak, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan dilakukan terhadap satu, wajib pajak badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak. Yang kedua, pengurus dari wajib pajak badan. Dasar penagihan apa? Dasar penagihan yaitu atas STP, SKPKB, SKPKBT, atau SK pembetulan, SK keberatan, atau putusan banding, serta putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang mengakibatkan atau munculnya pajak yang masih harus dibayar, atau yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Itu dasar dari penagihan. Dan bagaimana alur proses penagihan? Nah, sebenarnya ini cerita penagihan ini cukup di sini aja. Ini teman-teman udah bisa mengetahui proses penagihan itu dari gambar ini, dari alur penagihan. Pertama, dari sebelah kiri, dasar penagihan adalah STP, surat tagihan pajak, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, misalkan ada kesalahan, lalu ternyata setelah dibetulkan muncul pajak yang masih harus dibayar, atau putusan atau surat keputusan keberatan yang bisa mengalahkan wajib pajak atau tidak mengabulkan permohonan wajib pajak. Lalu juga putusan banding, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak bisa keputusannya membatalkan, mengabulkan, atau menolak permohonan wajib pajak. Atau yang putusan peninjauan kembali. Ini peninjauan kembali yang mengeluarkan keputusannya adalah Mahkamah Agung, yang mengakibatkan ada pajak yang masih harus dibayar. Nah, ketika SKP dasar penagihan pajak ini terbit, maka sejak itu terbit, maka 30 hari harus segera dilunasi. Jangka waktunya 30 hari. Apapun itu, STP, SKPKB, SKPKBT, semuanya harus dilunasi sejak dasar penagihan ini terbit 30 hari. Kemudian, ketika 30 hari itu sudah terlewati, maka ada masa jeda selama 7 hari. 7 hari. Ini semua, mohon maaf, ini bukan hari kerja ya. Ini semuanya kalender.
Untuk proses penagihan semuanya kalender, bukan hari kerja. Jadi 30 hari sejak STP, SKPKB, SKPKBT terbit, itu 30 hari kalender, bukan 30 hari kerja. Kemudian ketika 30 hari itu terlewati, maka menunggu 7 hari terlebih dahulu. Ada masa jeda selama 7 hari kalender. Ketika 7 hari kalender terlewati, maka di sini proses penagihan dimulai oleh juru sita pajak. Mereka menerbitkan surat teguran yang mengingatkan agar hutang pajak yang timbul dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali harus segera dibayar, harus segera disetor. Nah, surat teguran ini cuma 1 kali, tidak pernah berkali-kali. Gitu. Tadi sama, STP, SKPKB juga terbit. Atas satu produk, baik itu STP, SKPKB, surat teguran hanya timbul sekali. Contoh, seandainya SKP terbit tanggal 1 September 2022, 1 September ya. Berarti 30 hari sejak 1 September, berarti paling lambat jatuh temponya di tanggal 30 September. Jumlahnya kok beda ya? Nah, ketika 30 September sudah terlewati, maka ada masa jeda selama 7 hari, yaitu tanggal 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober. Kemudian, mulai tanggal 8, itu juru sita pajak sudah bisa mengeluarkan surat teguran. Ketika tanggal 8 dikeluarkan surat teguran, maka surat teguran itu berlaku selama 21 hari. 21 hari sejak surat teguran dikeluarkan. Atau kurang lebih 3 minggu kalender. 21 hari. Kemudian ketika 21 hari terlewati, kalau tadi dimulai tanggal 8, tambah 21 berarti tanggal 29 Oktober, habislah masa tunggu surat teguran. Tanggal 29 bukan 29 tapi tanggal 28. Tanggal 28. Kenapa? Karena tanggal 8 itu sudah dihitung 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Tanggal 28 berarti tanggal 29 sudah bisa dikeluarkan surat paksa. Surat paksa itu berlaku 2 kali 24 jam. Jadi 2 kali 24 jam itu surat paksa itu 2 kali 24 jam. Berarti kalau misalkan di tanggal 29 Oktober dikeluarkan, maka 2 kali 24 jamnya, kalau Oktober itu adalah 30 hari, maka 29, 30, dan tanggal 1 November masa berlakunya surat paksa. Kalau dalam 2 kali 24 jam tidak dibayar juga, maka juru sita pajak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, juru sita pajak dapat melakukan pemblokiran. Ini kita panahnya ke bawah dulu. Pemblokiran, pencegahan, dan ataupun penyanderaan. Nah, setelah 2 kali 24 jam terlewati. Tapi untuk pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan ini ada batas minimalnya, yaitu hutang pajak minimal adalah 100 juta rupiah. Pemblokiran, apa yang dimaksud dengan pemblokiran? Diblokir rekeningnya. Jadi juru sita pajak atau negara dapat mengajukan ke Bank Indonesia untuk memblokir rekening dari wajib pajak. Nah, suratnya ke Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia berarti jatuhnya nanti kepada semua bank yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua, bisa dilakukan, ini tiga-tiganya dapat ya, nggak harus tiga-tiganya, bisa salah satu. Dapat dilakukan pencegahan keluar dari Indonesia. Nah, ini pernah juga terjadi dulu, dicegah ke luar negeri padahal dia mau berangkat haji. Nah, mau berangkat haji, mau nggak mau, karena dia sudah menunggu lama untuk naik haji, dicegah, nggak bisa berangkat, mau nggak mau dia harus melunasi hutang pajak sebelum berangkat naik haji. Nah, masalahnya adalah ketika itu timbul
dia mau berangkat naik haji itu sekitar 3 minggu atau 1 bulan sebelum berangkat. Nah, masalahnya di situ. Jadi semuanya harus buru-buru. Artinya untuk melepas pencegahan itu butuh proses 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan. Berarti waktunya semakin sempit, bukan 1 bulan sebelum berangkat, tapi 2 minggu sebelum berangkat harus sudah dilunasi supaya bisa melakukan proses penarikan kembali pencegahannya ke luar negeri. Yang ketiga adalah penyanderaan. Apa yang disebut dengan penyanderaan? Penyanderaan ini dikurung, ditangkap, dikurung ke dalam penjara, dititipkan selama beberapa waktu sehingga pilihannya dia tetap diperpanjang penahanannya atau dia mau membayar hutang pajaknya. Ini tiga-tiganya dengan syarat minimal adalah hutang pajaknya lebih dari 100 juta. Tapi kalau surat perintah melaksanakan penyitaan ini tidak ada batas minimalnya. Tidak ada batas minimalnya, mau 5 juta, 4 juta bisa dilakukan penyitaan. Nah, surat langkah-langkah ini harus sesuai dengan prosedur. Tidak bisa surat paksa keluar tanpa adanya surat teguran. Tidak bisa penyitaan keluar, surat perintah melaksanakan penyitaan sebelum surat teguran dan surat paksa keluar. Gitu. Jadi kalau misalkan surat perintah melaksanakan penyitaan sudah keluar, disampaikan kepada wajib pajak, maka dilakukan penyitaan aset. Bisa aset berwujud, bisa aset tidak berwujudnya. Nah, untuk aset berwujud, ketika ini disita, dalam tempo 14 hari, kalau dia lunasi, maka proses penyitaan aset dicabut, artinya dikembalikan kepada wajib pajak aset-asetnya. Tapi ketika ada 14 hari setelah surat perintah melaksanakan penyitaan keluar, 14 hari atau 2 minggu, tidak dilakukan pelunasan, maka barang sitaan tadi boleh dilelang. Berdasarkan pengumuman lelang, untuk pelaksanaan lelang 2 minggu kemudian atau 14 hari. Setelah 14 hari, maka dilaksanakan pelaksanaan lelang. Dilakukan pelaksanaan lelang. Nah, itu kurang lebih langkah-langkah dari proses penagihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ingat, kalau sudah keluar surat teguran, maka surat teguran tidak akan pernah keluar 2 kali, nggak bisa ditunggu. Atau setelah surat teguran keluar selama 21 hari nggak bisa dibayar, maka timbul surat paksa. Langkah-langkah ini prosedurnya adalah sesuai dengan SOP, makanya ada undang-undang tersendiri dengan penagihan pajak dengan surat paksa itu ada undang-undangnya tersendiri. Ada undang-undang tersendiri penagihan pajak dengan surat paksa itu. Tapi di KUP juga diatur sedikit tentang penagihan pajak ini. Mungkin itu prosesnya, tapi di bawah ini pengertian-pengertian saja. Surat teguran 7 hari, surat paksa 2 kali, surat paksa 2 kali 24 jam setelah masa tunggu 21 hari pada saat surat teguran. Di proses penyitaan, pengumuman lelang, pejabat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan hilang jika penanggung pajak belum melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak setelah batas waktu 14 hari. Nah, pelaksanaan lelang, untuk pelaksanaan lelang, Direktorat Jenderal Pajak itu melaksanakan lelang melalui lembaga lelang pemerintah, yaitu KPKNL, Kantor Pelayanan KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Di situ bisa dilihat lelang.go.id itu ada termasuk lelang-lelang pemerintah di situ, karena ini lembaga lelang milik pemerintah, KPKNL. Bisa dibuka lelang.go.id, itu pajak, ada kantornya yang berada dari Sabang sampai Merauke, itu ada kantor lelangnya. Di Jakarta itu kantor lelangnya bisa sampai 2 kalau salah. Oke, ini pengertian pemblokiran, pengertian pencegahan, pengertian penyanderaan. Nah, itu proses-prosesnya di pengertiannya. Nah, ini pencegahan. Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu keluar dari negara Republik Indonesia.
Jika telah dilakukan upaya penjualan barang sitaan secara lelang dan atau penggunaan penjualan dan atau pemindahan bukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang, pejabat dapat mengusulkan pencegahan. Nah, penyanderaan adalah pengengkangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dalam hal terhadap penanggung pajak telah dilakukan pencegahan, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 hari sebelum berakhirnya masa pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan pencegahan. Jadi kalau 30 hari belum dibayar, masih bisa dilakukan masa perpanjangan pencegahan. Oke, itu untuk penagihan pajak secara umum. Kemudian penagihan pajak secara khusus, apa yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus? Nah, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Nah, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa didahului surat teguran. Jadi ketika SKPKB dan STP terbit, itu sudah bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus menunggu proses penagihan. Yang pertama yaitu surat teguran tanpa didahului surat teguran. Yang kedua, sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran disampaikan. Jadi nggak perlu nunggu 21 hari. Surat teguran aja nggak perlu, apalagi menunggu 21 hari. Dan juga dapat dilakukan sebelum surat paksa diterbitkan. Nah, apa syarat-syaratnya? Apa kondisinya penagihan seketika dan sekaligus dapat dilakukan? Yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu, untuk meninggalkan Indonesia. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi ketika dia di SKP, di STP, di hasil pemeriksaan dia di SKP jumlah pajaknya sekian misalkan, terus dia mulai pelan-pelan menghilangkan perusahaannya yang ada di Indonesia atau mengecilkan usahanya sehingga aset-asetnya sudah lebih dahulu dia jual gitu loh, untuk menghindari penagihan pajak atau memang berniat untuk itu. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindah tangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan akan dibubarkan oleh negara, dilikuidasi. Dan yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, misalkan oleh bank, dan lain sebagainya. Daripada bank duluan, makanya dilakukan penyitaan seketika dan sekaligus. Nomor 4 ini, badan akan dibubarkan oleh negara. Contohnya banyak ini. Dulu ada Mandala Airline akan dibubarkan oleh negara, maka dilakukan kalau ada hutang pajaknya dilakukan penagihan seketika sekaligus terlebih dahulu. Merpati juga termasuk. Yang keenam, terdapat tanda-tanda kepailitan. Itu syaratnya bisa dilakukan penagihan seketika sekaligus yang disebut dengan penagihan khusus tanpa harus melalui prosedur surat teguran, surat paksa, lalu surat sita, dan lain sebagainya. Nah, di Undang-Undang KUP, negara memiliki hak mendahului. Apa sih yang dimaksud dengan hak mendahului? Hak mendahului adalah negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak, atau biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Contohnya gini, hak mendahului ini. Perusahaan itu punya utang pajak 2 miliar. Tapi di sisi lain, nasabah tersebut juga punya hutang yang harus dibayarkan ke bank karena kreditnya macet. Jadi siapakah yang didahului, bank atau negara? Maka berdasarkan undang-undang kan peraturan tertinggi ya yang ada di Indonesia, maka
pajak itu berhak untuk didahului daripada lunasi utang bank. Jadi kalau ada aset-asetnya itu disita dulu oleh negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, kalau dia juga memiliki hutang kepada pihak ketiga dan sebagainya. Hak mendahulu dalam hal wajib pajak dinyatakan pilot, bubar atau likuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pilot, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Ini ada kasusnya gini. Wajib pajak itu punya utang pajak. Utang pajaknya anggaplah 500 juta gitu kan. Utang pajaknya 500 juta tapi nggak dibayar-bayar. Katanya perusahaan pilot, bukan pilot, omsetnya berkurang dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia nyicil mobil. Mobil yang dicicil itu mobil ya antar jemput barang lah, katakan seperti itu. Dia nyicil mobilnya mobil baru, dia bilang utang pajaknya ini udah hampir setahun lah nggak dibayar-bayar. Hampir setahun nggak dibayar-bayar, udah mau jatuh tempo, dilakukan penyitaan. Dan ketika mau disita, tidak ada hartanya yang lain, gedungnya pun sewa, hartanya adalah mobil kredit tadi, mobil yang dia kredit baru jalan 10 bulan. Nah, pertanyaannya, itu kan leasing, BPKB masih di leasing, ya, BPKB masih di leasing. Itu mobil disita. Mobil itu kan judulnya pemiliknya di STNK itu adalah PT yang bersangkutan. Jadi mobilnya itu disita walaupun BPKB-nya ada di BPKB-nya ada di leasing. Nah, ini pakai apa aturannya? Kok bisa DJP negara menyita mobil yang masih kredit di leasing? Maka ini DJP punya hak mendahulu. Maka hati-hati bagi perusahaan leasing ataupun teman-teman, ketika mobil itu masih kredit bukan berarti tidak bisa disita, tetap bisa disita. Nah, masalahnya adalah BPKB-nya gimana, Pak? Gitu. BPKB-nya gimana? Nah, BPKB-nya kita akan lelang mobil, Direktorat Jenderal Pajak, negara akan melelang mobil itu tanpa adanya BPKB. Ya, berarti harganya murah, dong, Pak. Ya, otomatis ya. Yang rugi juga wajib pajak sendiri. Contoh, ini harga mobilnya 200 juta. 200 juta, dia baru kredit bayar 10 bulan, disita, ternyata mobil tanpa BPKB itu laku 100 juta deh, dari harga mobil 200 juta laku 100 juta. Padahal dia baru nyicil ini paling 40-50 juta. 40-50 juta dia baru nyicil. Nah, mobil tanpa BPKB itu tetap dilelang sesuai apa adanya, makanya di lembaga-lembaga lelang itu mengatakan dengan jujur mobil tanpa BPKB tapi STNK-nya ada. Nah, bagaimana si pembeli mengurusnya itu urusan lain gitu. Itu urusannya pembeli atau pemenang lelang. Berikutnya yaitu daluarsa penagihan. Kapan daluarsa penagihan? Yaitu 5 tahun sejak SKP atau STP terbit. Setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak STP, SKP, STP, SKPKB terbit. Nah, jadi bukan tahun pajaknya yang dilihat. Contoh, hasil pemeriksaan tahun 2018 dikeluarkan tahun 2022 SKP-nya. Nah, memang daluarsa penerbitan SKP itu memang 5 tahun dari tahun pajak. Jadi 2018 itu 2023 terakhir. Tapi daluarsa penagihan itu 5 tahun sejak STP dan SKPKB terbit, bukan tahun pajaknya. Jadi kalau tahun 2018 dikeluar tahun 2022, SKP-nya 2 miliar misalkan, tahun 2022 keluar, maka daluarsa penagihannya adalah 5 tahun sejak 2022. 2022 berarti 2027 nanti daluarsa penagihannya atas utang pajak yang ditimbulkan oleh STP atau SKPKB. Nah, tapi ada kata-kata ini, daluarsa penagihan pajak tertangguh yang 5 tahun itu masih bisa lewat, tertangguh apabila diterbitkan surat paksa, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung, atau dilakukan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan. Jadi hanya 3 ini.
Tapi kalau Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan surat paksa, lewat pun 5 tahun tetap bisa ditagih. Lewat pun 5 tahun tetap bisa ditagih. Syaratnya itu. Sedangkan daluarsa hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal STP dan SKP KB terbit. Nah, apa saja sanksi yang terkait dengan penagihan pajak? Sanksi terlambat pembayaran pajak yang masih harus dibayar apabila SKP KB atau SKP KBT serta SK kebetulan SK keberatan, putusan banding, dan utang lainnya menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo perusahaan tidak ada atau kurang dibayar. Atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut dikenai sanksi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Contoh gini, PT SKH menerima SKP KB dengan jumlah kurang bayar sebesar 3 miliar. SKP KB diterbitkan tanggal 9 Juni 2021. Ingat ya, SKP KB-nya terbit 9 Juni 2021. Jatuh tempo pelunasan kekurangan bayar tersebut adalah 30 hari sejak 9 Juni 2021, berarti tanggal 8 Juli 2021. Kemudian PT SK melunasi SKP KB pada tanggal 22 Juli 2021. Nah, atas keterlambatan tersebut, sanksi dihitung bagian dari bulan dihitung 1 bulan, maka 3 miliar sanksinya pokoknya ditambah sanksi terlambat 0,54% ini dari KMK untuk bulan Juli 2021, keterlambatannya 1 bulan, berarti sanksinya 16,2 miliar. Ini sanksi bunga penagihan namanya. Jadi walaupun kita sudah ditagih pokoknya, itu berarti proses penagihan mulai dari surat teguran, surat paksa, sama surat sita, itu argo bunganya tetap jalan. Ya, jadi argo bunganya tetap jalan. Jadi bukannya argonya kalau dari SKP, di STP, udah pernah di STP itu, oh ya, kalau STP atas bunga itu tidak bisa lagi dikenakan bunga penagihan. Ya, misalkan STP nih, di STP 500.000, 1 juta, 100.000, sudah ditegur nggak bayar juga, sudah paksa nggak bayar juga, maka atas keterlambatan pembayaran tersebut tidak bisa lagi untuk dikenakan bunga penagihan. Tapi kalau SKP itu masih bisa. Jadi kalau SKP-nya 3 miliar baru dibayar pada masa surat teguran, maka sampai dengan kapan itu di store sejak SKP KB, maka itu dikenakan bunga sekian persen per bulan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang itu di bulan di mana dia dibayar. Ini jangka waktu penerbitan STP, surat tagihan pajak atas sanksi administratif sebenarnya maksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan kedaluarsa penagihan SKP KB serta SKP KBT dan SK pembetulan. Jadi jangka waktu penerbitan STP tadi, kan STP-nya ini kebetulan dia bayarnya 22 Juli ya 2021 untuk tahun pajak 2000, nggak disebutkan ya, ditangkaplah ini SKPKB tahun 2018. Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa penagihan SKPKB. Nah, kalau daluarsa penagihan SKPKB 5 tahun sejak tanggal 9 Juni 2021, maka untuk penerbitan STP bunga penagihannya sama, yaitu 5 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan daluarsanya penagihannya 2021, berarti kan 5 tahun 2026, maka untuk penagihan STP bunga penagihannya sama 2026 juga. Oke, itu untuk subbagian penagihan. Sampai di sini ada yang bertanya? Adakah yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak Suryo. Terkait mengenai tadi saya baca slide Bapak tadi ada namanya proses penahanan, Pak ya. Iya. Penahanan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika yang bersangkutan itu terbukti telah melakukan lalai pajak, dalam artian itu belum melakukan pembayaran pajak,
sehingga Ya, yang bersangkutan itu harus ditahan dan sebagainya. ya. Apakah ada batas waktunya, Pak, proses penahanan tersebut, Pak? Apakah batas waktu dalam artian itu ketika yang bersangkutan itu mampu untuk membayar, baru Hmm. dilepaskan, atau bagaimana ketika si wajib pajak tersebut dalam tanda kutip itu hanya mampu bayar beberapa persen saja dari nilai kewajibannya, Pak? Oke, baik Terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Di awal ini kan proses penyanderaannya. Penyanderaan itu periode pertama 30 hari dan dapat diperpanjang Pak. Nah, kita lihat kembali lagi ke sini. Nah, di sini. Nah, di sini ketika surat paksa sudah keluar, syaratnya surat paksa dan angkanya lebih dari 100 juta, maka dapat dilakukan pemblokiran, dapat dilakukan pencegahan, dapat dilakukan penyanderaan. Nah, dapat dilakukan penyanderaan. Tapi ini terus terang saya sampaikan, proses pencegahan ini jarang terjadi. Pencegahan dan penyanderaan ini jarang terjadi, lebih sering pemblokiran. Nah, tapi kalau misalkan biasanya Pak, yang pencegahan dan penyanderaan ini dia mampu sebenarnya, sanggup dia membayar, tapi memang itikat baik itu tidak ada. Nah, ketika itikat baik itu tidak ada, ini juga negara juga harus hati-hati melakukan pencegahan dan juga penyanderaan ini. Enggak serta-merta ada utang pajak langsung lebih dari 100 juta langsung dilakukan pencegahan, enggak. Kita persuasif dulu. Persuasif dulu, pemblokiran rekening perusahaannya atau rekening pribadinya. Tapi biasanya proses pemblokiran ini dia sudah bayar. Pencegahan ini terjadi, pencegahan itu kan masih pencegahan ini ke luar negeri ya. Kalau penyanderaan itu biasanya dilakukan dia tidak mau bayar sama sekali Pak, dan itu biasanya mohon maaf saya sampaikan dia apa namanya ya, punya backup lah. Nah, punya backup sehingga nggak mau bayar, dia merasa dirinya aman tanpa nggak diganggu-ganggu. Tapi proses penyanderaan ini terjadi yang turun langsung dari pusat Pak, bukan Polda, bukan Polres, tapi dari Mabes. Oke. Berarti tetap kerjasama dengan pihak kepolisian, Pak ya, bukan dari dinas Iya Pak, perpajakan, Pak ya? betul harus Pak, Oke. harus. Tapi ketika dia sudah bayar, ini langsung dilepaskan Pak. Oke, oke. Berarti dalam tanda kutip tadi tidak 30 hari tadi, Pak ya? 30 hari itu kan masanya saja, Pak ya? Itu masa pertama Pak, 30 hari Oke, jika tidak dibayar, maka diperpanjang Pak periode oke, berikutnya. oke. Tapi biasanya 30 hari itu sudah dibayar. Seperti yang saya bilang tadi, dia punya kemampuan, tapi karena nggak mau aja atau merasa punya backup gitu Pak. Oke, Pak. Pertanyaan kedua seperti ini, Pak. Misalnya gini, Pak, bahwa pajak tersebut pada prinsipnya itu perusahaan ini sudah tidak mampu lagi, Pak, membayar karena misalnya situasi keadaan yang sekarang sedang akibat pandemi, jadi pendapatan perusahaan ini jadi berkurang dan sebagainya. Ya, Apakah itu akan mengejar kepada direktur perusahaannya, Pak? Atau dalam artian jajarannya, Pak? Atau hanya ke badan hukumnya saja, Pak? gini, Karena, kalau sorry Pak, izin Pak. Karena ya pada prinsipnya itu beberapa kali saya dapatkan itu rata-rata tuh sampai ke direkturnya, Pak. Sehingga yang Bapak tadi sampaikan tadi, bukannya mereka tidak mau, karena itu kan kewajiban perusahaan membayar, bukan dia selaku direktur gitu loh, Pak. Nah, karena kalau dia berdasarkan kepada perusahaan, ya perusahaan memang saat ini tidak mampu gitu, Pak. oke, Mohon baik. pencerahannya, Pak. Mohon izin Pak, saya bukan orang hukum, Oh iya, Pak. tapi sebagai dasar tindakan itu adalah aturan di hukum. Aturan hukumnya ya kita kembali ke Undang-Undang KUP. Penanggung pajak. Penanggung pajak orang pribadi ya orang itu sendiri gitu loh Pak. Tapi penanggung pajak untuk badan siapa? Yaitu pengurus. Ya, penanggung pajak badan yaitu pengurus. Siapa pengurusnya? Pengurusnya yang tertinggi direktur utama Pak. Direktur utama. Dialah yang bertanggung jawab untuk pelunasan utang pajak badan gitu. Kalau untuk koperasi ya ketua koperasi, kalau yayasan ya ketua yayasan. Kalau CV berarti direkturnya. Nah, ya. Nah, permasalahannya apakah yang bertanggung jawab itu adalah pemilik perusahaan? Bukan, Pak.
Loh. Dari segi hukumnya, Undang-Undang KUP mengatakan siapa yang penanggungnya, yaitu pengurus, pengurusnya direktur utama. Nanti direktur utamanya itulah yang berkoordinasi atau bernegosiasi dengan dengan pemegang sahamnya perusahaan. Gitu, Pak. Jadi proses penagihan tetap jalan, yang bertanggung jawab direktur, Pak. Oke, izin bertanya lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Terkait tadi kan saya ada lihat slide Bapak tadi ada berapa persen itu terkait bunganya, Pak ya? Ya, Bunganya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sistem bunganya ini sama kayak bank, Pak? Ketika kita mau ngelunasin pajaknya itu kena penalti, ketika kita terlambat kena denda, itu atau bagaimana, Pak? Sistemnya ini, Pak? kalau pembayaran pajak nggak ada penaltinya, Pak. Lunasi secepatnya makin bagus gitu loh. Cuma kalau sanksi bunga ya ada gitu loh, Pak. Artinya yang patuh dengan yang tidak patuh tentu berbeda perlakuannya, Pak. Kalau tidak dikenakan bunga, maka makin banyak orang yang nggak patuh, Pak. Nah, bunganya ada saja, tetap ada yang nggak patuh, Pak. Apalagi yang tanpa bunga gitu loh. Nah, tadi juga ada pertanyaan tadi di mana? Di Zoom. Berbunga-bunga ya, Pak. Ya, mau nggak mau seperti itu, Pak. Artinya tujuannya itu bukan untuk, artinya gini, pendapatan negara itu bukan dari bunga, Pak. Pendapatan negara itu dari pokok. Sebenarnya negara juga nggak mau bunga gitu. Tapi negara itu mau pokoknya dibayar segera sesuai dengan ketentuan. Bunga itu adalah sanksi. Tujuannya apa? Supaya wajib pajak patuh. Kalau tidak ada bunganya, ya wajib pajak nggak patuh, Pak. Nah, tahun pajak 2021 harusnya bayar April, nanti aja lah bayar, lagi pandemi. Nah, gitu loh. Artinya kalau semuanya seperti itu ya negara tidak akan pendapatan negara tidak akan sesuai dengan target APBN-nya tiap tahun. Tidak sesuai dengan target pembangunannya juga gitu. Nah, mau nggak mau berarti negara harus tegas dalam hal penegakan hukum. Hukum di sini maksudnya hukum pajak. Nah, makanya di awal juga kita bahas bahwa penagihan pajak, aturan main pajak itu ada di KUP. Ada di KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tapi kalau misalkan tidak ada di situ, nah itu berarti ilegal, Pak. Izin, Pak, mungkin karena keterbatasan keilmuan saya tentang pajak ini, saya mau bertanya lagi, Pak. Apakah Boleh. memungkinkan, Pak, terkait usaha itu akan dibekukan dan dicabut, Pak, perizinannya, Pak? Kalau perizinan itu di luar kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Pak. Itu Berarti nanti nggak ada akan sampai ke situ, nggak akan, Pak ya? enggak, dari Direktorat Jenderal Pajak enggak. Kecuali ada yang ini, Pak, ada yang menggugat. Kalau dari sisi hukum, mungkin teman-teman dari hukum ada di sini, ada yang menggugat untuk mempilotkan perusahaan, itu bisa. Oke. Tapi kalau Direktorat Jenderal Pajak tidak sampai ke situ, karena itu di luar ranah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak hanya menagih hutang yang harus dibayar, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terakhir mengenai tentang penagihan pajak, silakan Pak Khairul, pertanyaan terakhir ya, sebelum kita lanjut. Ya, Pak, pertama itu Ya. dalam flow chart-nya itu ada nggak sih proses penyanggahan, Pak? Karena kan pada saat kita kena surat tagihan pajak itu kita dikasih opsi sanggah gitu, sanggah atau apa ya? Pokoknya kita menyanggah dari apa yang ditagihkan gitu, Pak. Terus yang kedua biasanya ada nego, Pak. Misalnya kita total punya ya dari proses itu kali ya, dari proses penyanggahan. Jadi misalnya utang pajak kita 50.000, kita dikasih opsi nego sesuai kemampuan. Nah, itu di bagian mana? Oke. Terus menambahkan biasanya memang kalau berdasarkan legalitas usaha itu kalau CV memang menjadi tanggungan jadi direktur gitu kan, Pak, kalau misalnya terjadi utang dan lain sebagainya sampai harta direktur diambil. Nah, Ya. kalau PT bahkan Ya. ada cerita yang sengaja mempilotkan gitu, Pak, karena antara harta direksi dengan harta perusahaan itu kan berbeda. Betul. Kayaknya sih begitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Maksudnya saya juga mengawang hanya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi seperti itu. Itu sih, Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya Pak Khairul.
Betul yang dibilang oleh Pak Khairul tadi benar. Ada penyanggahan nggak sih Pak? Ada gitu loh. Tapi setelah proses penagihan ini Pak, nanti ada penagihan ini menjadi tertunda karena adanya proses proses penyanggahan. Nanti setelah ini ada penyanggahan di internal Direktorat Jenderal Pajak, ada di eksternal Direktorat Jenderal Pajak ya Pak. Nah, tapi nanti kita bahas tentang itu sehingga bisa menunda proses penagihan pajak. Penagihan pajak ini bisa tertunda. Tapi gini, karena ini masih subtema penagihan pajak, dalam proses penagihan ini, ya, dalam proses penagihan ini, saya mau sampaikan tidak ada proses pengajuan apa ya namanya di sini, penyanggahan di sini, Pak. Di penagihan. Yang bisa itu ketika SKPKB terbit, kita mau mengajukan penyanggahan atas yang diperiksa oleh pemeriksa pajak gitu loh. Yang diterbitkan SKPKB 2 miliar, saya nggak setuju gitu loh. Harusnya menurut saya SKPKB-nya itu hanya 500 juta, kenapa jadi 2 miliar? Nah, itu yang proses penyanggahannya nanti yang ditanya oleh Pak Pak Khairul ya. Nah, tapi di proses penagihan, Pak, itu tidak ada penyanggahan. Yang ada hanya gugatan terhadap proses penagihan, Pak. Contoh, tiba-tiba surat paksa keluar tanpa adanya surat teguran. Nah, itu nggak boleh, Pak. Itu digugat. Kalau digugat, maka prosesnya ini batal semua, Pak, kalau dikabulkan. Karena surat paksa ini keluar, maka surat tegurannya aja belum ada, gitu kan. Maka proses ini digugat, tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, gitu Pak ya. Jadi dalam proses penagihan itu tidak ada penyanggahan, asalkan langkah-langkah ini dilalui. Ya, keluar surat teguran, keluar surat paksa, keluar surat sita itu baru boleh dilakukan setelah surat paksa terbit. Jadi kalau tidak memenuhi SOP ini bisa digugat. Gitu mungkin Pak Heru. Tadi pertanyaannya tentang kalau utang CV maka harta pribadi dari penyangga CV pun boleh untuk disita. Ya benar, karena CV itu adalah pribadi ya, milik pribadi sama dengan milik pribadi. Bagaimana dengan PT, Pak? Sebenarnya kalau dia direktur utama PT-nya, misalkan namanya, mohon maaf ya, Budi misalkan, nama direkturnya adalah Budi, maka penanggung jawab itu adalah Budi. Penanggung jawab adalah Budi. Boleh nggak harta Budi disita untuk melunasi hutang pajak PT yang direkturnya adalah Budi? Maka itu tidak boleh. Maka adalah yang disita adalah harta dari PT-nya. Namun berbeda, kalau direkturnya adalah Budi dan pemegang sahamnya adalah juga Budi, boleh nggak disita harta Budi? Nah, itu berbeda, Pak. Kalau dalam proses penagihan. Tapi kalau misalkan Budi direktur utama, lalu pemegang sahamnya adalah negara gitu, atau pemegang sahamnya adalah BUMN dan lain sebagainya, maka harta Budi tidak boleh, Pak, disita untuk melunasi utang pajaknya Budi. Budi itu hanya statusnya hanya pekerja. Tapi kalau dia direktur, dia pemilik, nah itu lain lagi, Pak. Oke, mungkin itu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu saya stop dulu screen-nya. Upaya hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Bisa muncul, Pak, upaya hukum di DJP? Muncul, Pak, muncul. Muncul, Oke. Pak. Ini ada 39 halaman. Nah, upaya hukum di Direktorat Jenderal Pajak itu hanya dapat diajukan ke kantor wilayah atasan dari kantor pelayanan pajak terdaftar wajib pajak. Jadi kalau contohnya kantor pelayanan pajak Pratama Bogor misalnya, maka untuk mengajukan upaya hukumnya diajukan ke kantor wilayah dari atasannya KPP Pratama Bogor, yaitu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 3.
Jawa Barat 3 itu di Bogor. Upaya hukum apa yang dilakukan? Pengajuan pembetulan. Kalau misalkan SK-nya itu nggak betul gitu. Contoh tanggalnya, angkanya dan sebagainya nggak betul, maka upaya hukum Direktorat Jenderal Pajak boleh mengajukan pembetulan. Yang kedua, kalau atas keputusan dari pemeriksa pajak itu kita keberatan atau menyanggah, misalkan di SKP 2 miliar, menurut kita cuma 500 juta. Kalau seandainya sesuai dengan perhitungan kita tuh kita kena SKP-nya itu ya 500 juta, tapi ini di SKP 2 miliar. Maka boleh kita ngajukan keberatan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, tapi permohonannya, tanda terima permohonannya itu tetap diajukan ke kantor pelayanan KPP Pratama. Misalkan tadi KPP Pratama Bogor, tetap diajukan ke situ, tapi nanti KPP Pratama Bogor meneruskannya ke Kanwil Jabar 3. Lalu juga mengajukan pengurangan, penghapusan, dan atau pembatalan atas SKP, KB, pembatalan atas STP, penghapusan STP, pengurangan dan sebagainya. Itu yang proses adalah Kanwil, Pak. Kanwil atasannya dari KPP di mana pemeriksa pajak itu berada. Nah, untuk proses pertanyaannya, ketika mengajukan upaya hukum, pembetulan, keberatan, dan pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ini, maka proses penagihan pajaknya jadi tertunda, Pak. Proses penagihan pajaknya tertunda sampai dengan pembetulan, keberatan, dan pengurangan ini ingkrah. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak nanti mengeluarkan keputusan atas permohonan tersebut, apakah permohonan pembetulan, keberatan, dan sebagainya. Kalau misalkan putusan SK keberatan itu keluar dan dikabulkan seluruhnya misalkan, maka utang pajaknya tadi yang proses penagihan tadi otomatis lunas, Pak. Kalau dikabulkan seluruhnya. Tapi kalau misalkan tidak dikabulkan, maka proses penagihannya jalan kembali. Gitu. Ya, wajib pajak yang merasa surat keterangan pajak atau STP yang diterima tidak sesuai dengan keadaannya, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum baik yang ada di internal DJP maupun di eksternal DJP. Upaya hukum yang dapat dilakukan di DJP adalah ini bisa teman-teman baca tadi sudah disampaikan. Salah hitung di SKPKB yang terima misalkan dengan pembetulan bisa. Pembetulan SKP bisa, STP bisa, SK pembetulan bisa, SK keberatan bisa. SK pengurangan sanksi pun bisa. Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oh ya teman-teman, mohon izin, setiap slide saya, di sini di kirinya itu ada keterangannya. Ini pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP, pasal sekian, itu ada di kaki kecilnya nih. Ada pasal 3 PMK gitu, peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemarin saya janji ngasih SDSN ya, susunan dalam satu naskah, undang-undang, KUP, PPH, dan sebagainya. Udah dibagikan oleh Mbak Ajeng belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terima, Pak. Nah, itu bisa pegangan bagi teman-teman dalam bentuk soft copy, sehingga kalau membaca KUP nggak perlu bawa kemana-mana, cukup ada soft copy-nya aja bisa dibaca. Pasal 1 itu banyak pengertian-pengertiannya KUP itu apa? Sejak, setelah, tanggal kirim, tanggal terima, itu artinya berbeda semua. Nah, itu formal. Nah, ini pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kesalahan tulis dengan kesalahan hitung itu beda ya, teman. Nah, kesalahan tulis dengan kesalahan hitung itu beda. Kesalahan tulis, misalkan dibikin di situ masa Juni. Nah, masa Juni tertulis di situ sama Juni. Sama Juni dengan masa Juni itu beda. Itu berarti kesalahan tulis. Kalau kesalahan hitung, itu memang kesalahan hitungnya, penjumlahan dan sebagainya. Itu pengertiannya. Nah, NPWP, nama, alamat, nomor, dan sebagainya. Kesalahan hitung. Dari penjumlahan. Ini bisa teman-teman baca ya. Pembetulan pendidikan masukan, permohonan pembetulan. Nah, ini permohonan untuk satu permohonan untuk satu produk. Ya. Jadi kalau ada 2 SKP, ya permohonannya 2. Kalau ada 2 STP yang mau diajukan pengurangan, ya permohonannya 2. Kalau ada 10 STP yang mau diajukan pengurangan, ya permohonannya 10. Gitu.
Satu permohonan untuk diajukan satu surat pajak, STP ataupun surat keputusan lain. Permohonan harus diajukan secara tertulis. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Nah, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas permohonan. Apabila jangka waktu telah lewat, maka permohonan dianggap dikabulkan. Nah, kalau saya nggak setuju Pak atas materi dari SKPKB, bolehkah saya mengajukan keberatan? Boleh. Kalau yang di atas tadi kan pembetulan, ya pembetulan, salah hitung, salah tulis. Tapi kalau tidak setuju dengan materi materi dari SKPKB, bolehkah saya mengajukan keberatan? Boleh. Nah, surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat penetapan pajak atau pemotongan atau pengurangan pajak oleh pihak ketiga. Atas SKPKB, SKPKBT, SKP nihil, SKPLB boleh. Contoh, biasanya kalau materi ini biasanya tentang alat bukti, tentang pengakuan biaya, dan sebagainya. Contoh ini, wajib pajak mengakui adanya biaya promosi. Adanya biaya promosi ke promosi misalkan melalui koran atau promosi ke pamflet, ada promosi ke bikin spanduk atau malah bikin kaos, baju kaos. Tapi bukti-buktinya nggak ada. Kalau nggak ada biaya promosi, bukti-buktinya nggak ada, sama pemeriksa pajak dikoreksi. Nah, dikoreksi gitu. Tapi kemudian ininya mengajukan keberatan wajib pajaknya. Kita mengajukan promosi Pak, buktinya ada loh Pak. Kita buktinya foto-fotonya ada ini fotonya. Cuma yang menjadi permasalahan berapa besar biaya promosinya itu, bukan produk hasil promosinya yang terpampang di billboard dan sebagainya gitu. Itu materi. Syarat pengajuan keberatan, satu keberatan untuk satu produk diajukan paling lama jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau permohonan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nah, ini formal lagi, tidak formal. Diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. Kalender ya, teman-teman ya. 3 bulan itu kalender. Jadi kalau ngajukannya itu tanggal 10 Mei. 3 bulan sejak 10 Mei itu tanggal berapa? Ya. Bukan tanggal 9 Agustus ya. Seandainya 9 Mei keluar SKPKB lalu diajukan permohonan keberatan 9 Agustus, maka itu sudah terlambat dan tidak bisa lagi mengajukan keberatan. Kenapa Pak? Kan 9 bulan Pak. Ingat. Di situ disampaikan sejak, ya itulah bedanya yang harus saya sampaikan, harus firm dulu dengan kata-kata yang ada di pasal 1. Apa bedanya sejak dengan setelah? Kalau sejak tanggal 9 Mei itu sudah dihitung Pak. 9 bulan, 3 bulan sejak 9 Mei. 9 Mei itu sudah dihitung. Berarti habisnya kalau 9 Mei itu 9 Mei itu dihitung, maka jatuhnya ke 8 Agustus. Tapi kalau kata-katanya 3 bulan setelah 9 Mei, ya, 3 bulan setelah 9 Mei, maka jatuh temponya 9 Agustus. Kalau kata-katanya setelah. Tapi kalau sejak 3 bulan sejak 9 Mei itu adalah 8 Agustus. Gitu ya, teman-teman ya. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Jadi ini tadi Pak, pertanyaannya, proses penagihan itu akan tertangguh jika wajib pajak mengajukan keberatan, pembetulan, dan sebagainya. Tertangguh sampai kapan? Sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Jadi keberatan itu kalau menerima,
Menolak, kalau misalkan menolak kan berarti 2 miliar tuh yang tadi contohnya itu tetap harus dibayar. Maka tanggalnya mundur lagi, tambah lagi 30 hari sejak SK keputusan keberatan. Melewati 30 hari maka ulang lagi muncul surat teguran, surat berat, surat teguran, surat paksa dan sebagainya. Nah, ini ketentuan dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30%. Ini denda ya. Denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Itu kan jadi contohnya gini. Kalau tadi di SKP 2 miliar, wajibnya pajaknya keberatan, harusnya cuma 500 juta, Pak. Nah, syaratnya untuk mengajukan keberatan itu yang menurut wajib pajak itu harus sudah dibayar dulu. Misalkan di SKP 2 miliar. Dia menurut dia enggak 3 miliar, bukan 2 miliar tapi 500 juta. Maka syarat formal untuk mengajukan keberatan itu adalah yang disetujui wajib pajak harus dibayar dulu. 500 juta itu harus dibayar baru bisa mengajukan permohonan keberatan. Kalau misalkan hasil putusan keberatannya keluar ya 500 juta gitu, SKPKB-nya SK keberatannya 500 juta, ya berarti sisanya itu nggak perlu dibayar. 1/2-nya itu dihapuskan secara sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan dari 2 miliar SKPKB dia dikabulkan sebagian, yang disetujui dia SKPKB-nya itu 1 menjadi jangan 1 miliar deh, angkanya sama. 1 miliar 200 deh. 1 miliar 200. Nah, berarti kan dia dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian itu dari 2 miliar itu berkurang 800 juta menjadi 1,2. Maka sisanya yang 700 juta harus segera dia bayar dalam tempo 30 hari. Sejak SK keberatan itu keluar. Nah, plus sanksinya, ada sanksinya. Sanksi denda ya, ini denda. Sanksi denda sebesar 30%. Kan jadi kekurangannya 700 juta. 700 juta itu tambah sanksi lagi 30% dari 700 juta berarti 210 juta. 210 juta. Berarti dia harus bayar 700 tambah 210 jadi 910. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa kok kena sanksi lagi, Pak, 30% kan gitu. Nah, ini sekali lagi ini formal, undang-undang, bukan saya yang bikin, enggak. Maksudnya saya menyampaikan, menjelaskan. Supaya apa? Ketika ini ada effort dari Direktorat Jenderal Pajak atau dari negara, ketika dia diperiksa itu ada effortnya. Kan selama ini sudah diberikan self assessment untuk dipercaya penuh untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan sendiri. Itu tidak dimanfaatkan, maka diperiksa. Periksa itu effort. Nah, ketika diperiksa itu effort, muncullah 2 miliar. Ketika 2 miliar dia mengajukan keberatan lagi. Ketika mengajukan keberatan lagi, effort lagi dari negara itu. Effort lagi untuk memeriksa lagi betul nggak bukti-buktinya dan sebagainya. Kalau dia menang, ya maka sisa yang 700 juta tadi dia nggak perlu bayar. Tapi kalau misalkan dia kalah, ada sanksinya. Nah, jadi artinya gini, artinya wajib pajak itu ketika mengajukan upaya hukum, dia berniatnya itu bukan untuk coba-coba gitu. Niatnya itu memang yakin, dia seyakin-yakinnya dia benar bahwa dia akan menang karena sesuai kenyataannya seperti itu. Tapi kalau nggak dikenai sanksi seperti ini, ya semuanya diperkirakan akan coba-coba gitu loh, Pak. Nah, selanjutnya ini udah ini contoh-contoh aja. Jika saya mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi, ini contohnya tadi ya. 750 juta ini yang harus dia bayar, sudah dia bayar 200, maka sanksinya itu 30% dari 550. Teman-teman bisa baca ini. Berikutnya, bolehkah saya mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi? Boleh. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan atas materi. Kalau keberatan materi. Tapi isi surat dapat pajak terkait pengenaan sanksi administrasi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Bagaimana cara mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi di pasal 361 Undang-Undang KUP? Dapat ya, ini teman-teman. Kata-katanya dapat.
karena jabatan atas permohonan pajak dapat. Ya. Dapat itu bukan berarti harus dikabulkan, enggak. Dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Kekilafan ini luas. Kekilafan itu kadang nggak tahu, nggak sengaja, atau gimana, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti mau diuji. Kekilafan itu apa? Sudah pernah disurati belum? Kalau sudah pernah disurati, nggak bayar-bayar juga, berarti itu nggak hilaf. Mengurangkan atau membatalkan surat pajak yang tidak benar. Ini boleh. Mengurangkan atau membatalkan surat SKP yang tidak benar. C. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar. D. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, ini formal. Kalau misalkan tanpa di SKP keluar tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa adanya SPHP, itu bisa batal demi hukum. Ini sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan tentu dalam surat pajak, sanksi administrasi dalam STP yang terkait dengan SKP dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman baca syarat pengajuan. Ya, ini bisa teman-teman baca syarat-syaratnya untuk mengajukan penghapusan sanksi administrasi. Kapan jangka waktu pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi? Berbeda dengan pengajuan keberatan, pengajuan permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP tidak diatur jangka waktu pengajuannya. Jadi tidak ada batasan. Apakah 3 bulan sejak STP terbit atau 3 bulan, nggak ada batasannya. Jadi jangka waktu pengajuannya tidak ada untuk permohonan pengurangan. Jangka waktu pengajuan dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Jadi kalau pengajuan pengurangan penghapusan sanksi atau pengajuan apa tadi? Pengajuan ini tadi. Pengajuan penghapusan sanksi administrasi itu wajib pajak paling banyak boleh mengajukan 2 kali. Jadi diajukan pertama ditolak, diajukan 2 kali lagi ditolak, maka nggak boleh lagi. Cukup paling banyak 2 kali. Kecuali permohonan pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D. Itu boleh lebih dari 2 kali. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atas penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan. Yaitu jenayah pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP diterima harus memberi keputusan atau permohonan yang diajukan. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak diajukan Direktur Jenderal Kanwil tidak memberikan keputusan, maka dianggap diterima. Oke, saya lanjut dulu dengan ini ya, dengan yang di luar upaya hukum. Karena ini bersama, nanti bisa langsung sekalian bertanya. Ini muncul slide-nya. Teman-teman, upaya hukum di luar DJP muncul? Muncul, Pak. Oke, muncul ya. Oke, tadi Muncul, Pak. proses keberatan tadi dilakukan oleh yang memproses adalah Kanwil. Nah, jadi proses di luar DJP itu atau eksternal dari DJP itu ketika wajib pajak sudah diberikan keputusan keberatan. Nah, keberatan hanya keberatan. Nah, contoh tadi dia DSKP 2 miliar. Tapi menurut dia hanya 500 juta. Dan 500 juta itu udah dia bayar. Tapi ternyata hasil keputusan SK keberatannya, dia dikabulkan sebagian. SKP KB-nya tetap ada, tapi angkanya turun dari 2 miliar menjadi 1,2 miliar. Kemudian wajib pajak tetap merasa tidak puas. Boleh mengajukan upaya hukum.
upaya hukumnya kemana? Ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu yang disebut di dalam KUP ini namanya banding. Ya, kalau keberatan itu ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, tapi kalau kalau dia di luar Direktorat Jenderal Pajak itu disebut banding. Banding itu ada di pengadilan pajak. Pengadilan pajak tetap berada di bawah Kementerian Keuangan, tapi sudah di luar DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Siapa hakimnya? Hakimnya itu yang fit and proper test Kementerian Keuangan. Bisa praktisi, konsultan pajak, bisa pegawai pajak, iya. Tapi bisa juga dari universitas, dosen-dosen, fakultas hukum juga ada. Itu sudah eksternal. Kenapa? Karena ketika di pegawai pajak dia lulus menjadi hakim di pengadilan pajak, maka dia sudah meninggalkan baju Direktorat Jenderal Pajaknya. Oke, ini proses yang di eksternal, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Kalau banding ini ke pengadilan pajak, kalau gugatan pengadilan pajak juga, kalau nggak salah. Peninjauan kembali ini ke Mahkamah Agung. Nah, kapan peninjauan kembali ini bisa dilaksanakan? Jika proses banding sudah selesai, keluar putusan banding, baru dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Jadi di awal keluar SKPKB langsung mengajukan peninjauan kembali, itu nggak bisa. Prosesnya keberatan dulu di Kanwil, lalu banding dulu di pengadilan pajak, yang ketiga baru peninjauan kembali. Nah, gugatan, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau prosesnya yang tidak sesuai dengan prosedur, maka boleh mengajukan gugatan. Contoh, proses penagihan pajak tadi oleh jurusita pajak, langsung tiba-tiba mengajukan surat paksa, surat tegurannya belum pernah ada, atau langsung menyita tanpa adanya surat teguran dan juga surat paksa, kecuali untuk penagihan seketika sekaligus ya. Nah, itu. Bagaimana cara mengajukan banding? Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak. Badan Peradilan Pajak berarti Pengadilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Nah, syaratnya ini. Mengajukan banding kalau sudah ada surat keputusan keberatannya. Belum pernah mengajukan keberatan langsung ke Pengadilan Pajak, nggak bisa. Badan Peradilan Pajak untuk mengajukan banding adalah Pengadilan Pajak. Syarat pengajuan banding diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, pengurus atau kuasa hukum. Diajukan dalam bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan. Yang diajukan banding itu berarti keberatan. Satu keputusan diajukan untuk satu surat banding. Diajukan dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal terima SK yang dibandingkan. Dan pada surat banding dilampirkan salinan SK yang banding. Jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Ini syaratnya. Jumlah pajak yang terutang, ini pasalnya pasal 35, 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Jadi yang terutang tadi 1,2 ya. 1,2 itu harus minimal dibayar 50%. Tadi dia udah bayar 500 juta. Karena menurut dia yang dia akui hanya 500 juta. Maka dia harus nambah 100 juta lagi untuk bisa sampai 50%. Jika wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan atau jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan, Pak. Jadi proses penagihannya berhenti lagi nih. Ditunda dulu. Nah, misalkan tadi udah nunggu 6 bulan putusan keberatan. Tahu-tahu keluar putusan keberatan, maka dibayar harus 30 hari atau 1 bulan. Lalu karena dia mengajukan banding, maka mundur lagi. Ya. Artinya proses penagihan itu baru bisa jalan kalau produknya udah inkrah. Nah, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai hutang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan. Jadi penagihannya tertunda karena hutang pajaknya belum inkrah. Bagaimana jika banding ditolak? Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat putusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Putusan Pengadilan Pajak
putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, atau membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau membatalkan. Nah, ini jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pak, berarti kena pajak 2 kali loh, Pak. Kemarin kalah keberatan kena 30%. Terus ini banding kena 60%. Berarti 2 kali dong, Pak. Jawabannya tidak. Ketika dia kalah di keberatan, maka sanksi 30%-nya itu tidak ditagihkan kalau dia mengajukan banding. Tapi kalau dia nggak mengajukan banding, 3 bulan yang sudah lewat, maka 30% itu ditagihkan. Maka salah satu aja 30% atau 60%. Kalau dia mengajukan banding ya 30%-nya itu terbatalkan lah. Nanti dendanya kalau kalah di banding ya 60%. Tapi ini udah turun loh, teman-teman. Berdasarkan undang-undang yang lama, kalau kalah di keberatan itu sanksinya 50%. Kalau kalah di banding itu 100% dari pokok yang harus dibayar. Nah, sekarang turun sejak adanya undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Dari tadinya 100% turun jadi 60% untuk banding, dari keberatan dari 50% turun jadi 30%. Ini contoh ya. Untuk tahun pajak 2021, PT DKL menerima SKPKB sebesar 1 miliar. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PT DKL hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta. Nah, PT DKL telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Nah, syarat mengajukan keberatan adalah wajib pajak membayar sesuai dengan yang dia setujui. Pak, kalau misalkan dia nggak ada setuju sama sekali, Pak, 0, ya berarti dia nggak ada bayar sama sekali. Nggak perlu. Ketika pembahasan akhir dia setujunya 0. Saya yakin dan Hakul yakin 100% saya nggak ada utang pajak sesuai dengan ketentuan misalkan. Boleh dia nggak bayar. Lalu dia ngajukan keberatan. Kemudian Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 750. Selanjutnya, PT DKL mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi 450 juta rupiah. Dengan demikian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar hasil putusan banding kan 450, sudah dia bayar 200. Berarti kekurangan yang belum dia bayar itu 150 juta pokoknya. Maka sanksinya 60% dari 150 adalah 90 juta. 90 juta dari sanksi 60%. Jadi yang harus dia bayar 150 plus 90 juta sanksi. Jadi total 240. Apakah wajib pajak dapat menggugat keputusan DJP? Ya, mendengar. Ini gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan. Ya, tadi saya sampaikan terhadap penagihan kalau tidak memenuhi prosedur atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contohnya tadi itu SKP keluar tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan sebagainya. Objek gugatan, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan perpajakan, penerbitan SKP atau SK keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengajuan keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada pengadilan pajak, diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, atau diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat.
Jadi menggugat proses penagihan maka harus 2 minggu setelah sejak 14 hari atau 2 minggu sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, atau 30 hari untuk sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, misalkan SK keberatan dan lain sebagainya. Satu surat gugatan untuk satu keputusan yang digugat diajukan oleh penggugat atau ahli waris atau pengurus atau kuasa hukum, disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang digugat dan dilampirkan surat keputusan yang digugat. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Nah, berbeda dengan keberatan dan banding tadi menunda penagihan pajak, tapi kalau gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Apakah putusan pengadilan pajak dapat digugat? Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, putusan pengadilan pajak nggak bisa digugat, karena itu merupakan putusan akhir dan upaya hukum terakhir, kecuali peninjauan kembali. Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum. Peradilan umum ini maksudnya pengadilan negeri, peradilan tata usaha, PT UN, atau badan peradilan lain, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. Bagaimana jika wajib pajak belum puas terhadap putusan pengadilan pajak? Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung jika belum menerima putusan pengadilan pajak. Nah, yang upaya terakhir itu peninjauan kembali. Nah, untuk mengajukan mengajukan keberatan itu harus wajib pajak. Mengajukan banding harus wajib pajak. Tapi kalau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali, itu bisa dua. Bisa wajib pajak, bisa Direktorat Jenderal Pajak. Tidak puas terhadap putusan banding gitu. Kenapa DJP boleh, Pak? Itu tadi. Pengadilan pajak itu sudah eksternal. Sudah eksternal, artinya sudah di luar DJP. Bisa yang dimenangkan wajib pajak, bisa yang dimenangkan DJP. Jadi kalau misalkan tidak puas atas putusan eksternal tadi, wajib pajak bisa mengajukan, DJP pun bisa. Syarat pengajuan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Jadi kalau 1 kali ditolak, ya udah nggak bisa lagi mengajukan lagi. Tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Jadi proses penagihannya setelah putusan banding keluar itu langsung berjalan. Tapi proses peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan penagihan. Dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Jadi kalau kita sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali, dicabut, kita nggak bisa lagi mengajukan. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 85 tentang MA. Apa yang dilakukan DJP setelah menerima putusan pengadilan atau peninjauan kembali? DJP menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding setelah menerima putusan banding. Surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali setelah menerima putusan kembali. Surat pelaksanaan gugatan setelah menerima putusan gugatan. Jadi apapun hasil banding, peninjauan kembali, dan gugatan itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini bisa teman-teman baca. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk upaya hukum? Monggo silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Rupi Samadara. Monggo, Pak. Siap, selamat malam Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat Pak, malam, Pak. Ya. Mau tanya, tadi kan tahapan-tahapannya tuh, kalau dalam pemeriksaan itu yang boleh mendampingi wajib pajak itu harus konsultan pajak atau gimana Pak sampai ke pengadilan pajak gitu? Oke, baik, terima kasih Pak. Ada lagi Pak Rupi? Udah sih Pak, mungkin dari jawaban mungkin baru ada hal baru mungkin bakal saya tanyakan lagi. Siap, terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya Pak Rupi, pertanyaan yang bagus dari Pak Rupi ini. Apakah
yang boleh mendampingi wajib pajak itu adalah konsultan pajak, Pak. Ya, yang boleh mendampingi wajib pajak itu berdasarkan PMK 111 ya, PMK 111. Tahun-tahunnya saya lupa, berdasarkan PMK 11 itu. Yang bisa sebagai kuasa hukum wajib pajak itu adalah ahli warisnya, keturunannya, satu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Kalau bapak berarti anaknya boleh jadi kuasa hukum, atau cucunya, atau kakeknya, atau neneknya boleh satu garis. Tapi abangnya, kakaknya, adiknya itu nggak boleh. Itu yang diatur. Nah, itu yang diatur dari sisi wajib pajaknya ya. Berarti kalau badan hukum gimana? Kalau badan hukum nggak ada garis keturunannya, mau bapaknya, anaknya, adiknya nggak boleh. Tapi kalau untuk orang pribadi boleh. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan, direktur utamanya nggak ngerti misalkan, kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukum yang diperbolehkan adalah yang seseorang yang menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. Siapa dia? Yaitu seseorang yang memiliki sertifikat konsultan pajak atau lulus brevet A atau brevet B yang dipersyaratkan. Mungkin dia belum punya izin konsultan pajak, boleh, tapi dia lulus brevet A, brevet B, maka dia brevet ya, maksudnya bukan kursus brevet A, brevet B ya, bukan kursusnya ya, tapi sertifikasi konsultan pajak ya. USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, itu dia lulus. Nah, pertanyaannya Pak, boleh nggak, mohon maaf ya, kalau saya salah menjawab mau dikoreksi. Boleh nggak pengacara yang mewakili Pak? Atau apa namanya? Penasihat hukumnya boleh nggak pengacara? Boleh, dengan syarat pengacaranya punya sertifikat konsultan pajak. Boleh. Makanya kemarin sejak PMK 1111 itu keluar, rame-rame para pengacara itu belajar brevet pajak untuk mendapatkan ujian sertifikasi konsultan pajak. Ini salah satu juga ruang kesempatan bagi pengacara untuk bisa terjun, melebarkan sayapnya, bukan hanya kasus di pengadilan, tapi juga bisa, maksudnya pengadilan negeri, tapi juga bisa pengadilan pajak gitu. Karena pajak ini aturannya khusus Pak, seperti yang dibacakan di awal dari segi konstruktor hukum pajaknya. Pajak itu undang-undang khusus, tapi kalau yang di pengadilan negeri itu aturan hukum. Itu Pak Rupi. Siap. Lagi Pak, kalau hanya sebatas pemeriksaan Pak, Iya. apakah harus konsultan pajak juga? Betul Pak, termasuk Pak, harus konsultan pajak. Jadi gini Pak, ini mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Ini Siap. bahasa yang sering saya gunakan ketika menjelaskan gitu. Tapi mohon maaf kalau agak vulgar ya. Nggak vulgarnya gini. Peraturan itu kan wajib pajak, fiskus ya. Fiskus ini DJP. Wajib pajak, fiskus itu sama-sama harus tunduk kepada garis tengah, benang merah. Benang merahnya apa? Benang merahnya itu undang-undang perpajakan. KUP, PPH, PPN, PPSP, dan lain sebagainya. Itu benang merahnya di situ, yang tengah-tengah ini. Ini wajib pajak, ini DJP. Jadi dalam hal seandainya bersengketa, itu kan dua-duanya harus sesuai dengan KUP ini, Pak. Jadi kalau masuk orang lain yang nggak ngerti tentang KUP yang menjadi sandarannya wajib pajak, maka itu dianggap bukan solusi gitu. Makanya diatur yang bisa menemani saat pemeriksaan atau sebagai kuasa hukum dari wajib pajak itu adalah orang yang mengerti tentang undang-undang perpajakan. Makanya orang-orang yang mengerti itu adalah yang sudah lulus sertifikasi WSKP gitu Pak. Maksudnya begitu. Siap. Ini bahasa awamnya lagi Pak, mohon maaf sekali lagi. Ketika wajib pajak ini saya mengilustrasikannya supaya orang mengerti, tapi saya mohon maaf sekali.
antara ayam dengan bebek, Pak. Ya, ayam dengan bebek. Ayam dengan bebek ini maksudnya ketika dia berkomunikasi, tentu harus ada penterjemahnya, Pak, gitu. Siapa penterjemahnya? Penterjemahnya adalah yaitu tadi konsultan pajak tadi. Kenapa konsultan pajak ini dianggap orang yang ngerti bahasa ayam dengan yang ngerti bahasa bebek. Jadi ada penterjemahnya gitu loh, Pak. Kalau bahasa ini bahasa saya pengantar saya sebagai materi biasanya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, tinggal satu lagi atau dua lagi nih tentang materi kita, sedikit lagi. Saya lanjutkan lagi. Oh, sebentar, ada pertanyaan tadi di chat nih, di kolom chat. Di kolom chat bertanya, eksternal DJP itu maksudnya apa, Pak? Ya, eksternal DJP itu pengadilan pajak, Pak. Pengadilan pajak dan Mahkamah Agung ketika mengajukan banding, gugatan, dan peninjauan kembali, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Ini kelihatan, Pak, Bu? Ketentuan pidana perpajakan. Kelihatan. Oke, tindak pidana perpajakan dan penyidikan. Ya, di awal kita kemarin ada bahas tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak itu ada dua. Yang pertama administratif, yang kedua adalah penegakan hukum. Kalau administratif itu produk akhirnya atau outputnya STP, SKPKB, ya, SKP nihil, SKP LB itu administratif. Nah, ini tindakan pidana di bidang perpajakan ini kemarin bahasa saya adalah sudahlah nggak bayar pajak tapi mengambil keuntungan dari pajak. Contohnya apa? Melakukan pemungutan PPN tapi tidak menyetorkannya. Padahal PPN itu bukan uang dia, uang orang lain yang dititipkan ke dia atau diamanahkan ke dia sebagai pemungut atau pemotong. Ini pasal 38 pidana di Undang-Undang KUP itu ada pasal 38, pasal 39, pasal 39A, dan pasal 43. 38 ini dia. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian negara, ya, kerugian negara, maka dikenakan denda 1-2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Untuk denda paling sedikit 1 kali, paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar. Setiap orang yang karena kealpaannya, satu lagi ini sama, kealpaan dengan kekhilafan mungkin kalau bahasa di KUP nggak ada pengertian ini, tapi mungkin orang hukum di Undang-Undang KUHP yang lebih memahaminya apa arti definisi alpa dengan khilaf. Tapi intinya alpa itu tidak sengaja. Gitu. Nah, pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Setiap orang yang dengan sengaja, ya, kalau tadi kan karena kealpaan ya, kealpaan itu kalau definisi orang awam tidak sengaja. Kalau ini setiap orang yang dengan sengaja, nah ini sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 2, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyampaikan SPT, tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Denda 2 kali, paling sedikit 2 kali, paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan pidana penjara 6 bulan, paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi kalau kita baca Undang-Undang KUP itu pasal 39 ayat 1 itu banyak. Dari A sampai I. Ya. Tidak mendaftarkan diri,
melaporkan SPT tidak benar, tidak menyampaikan SPT, atau memungut tidak setor, dan lain sebagainya. Nah, ini pasal 391 masih lanjutannya ini. Memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Kemarin kita udah bahas ya apa definisi palsu dengan dipalsukan. Apa bedanya itu udah kita bahas kemarin. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen. Diperiksa nih, tapi nggak mau melihatkan buku. Nah, itu pidana. Dengan sengaja. Tidak menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, hati-hati. Di sini bukan kerugian negara, tapi kerugian pada pendapatan negara. Beda, definisinya beda. Karena pajak itu pendapatan, jadi kerugian pada pendapatan negara. Nah, ini pasal 39A. Kalau pasal 38, ya, pasal 38, setiap orang karena kealpaannya, setiap orang karena dengan sengaja, ini hukum material. Disebut hukum material. Karena perbuatannya maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena perbuatannya. Tapi kalau 39A ini hukum formal. Hukum formal. Ya, mana 39A ini hukum formal. Setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kayaknya yang poin 2 ini tidak mungkin lagi terjadi. Kenapa? Karena faktur pajak sekarang by system dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan yang bisa mengeluarkannya hanya PKP. Nomor 2 ini udah terfilter dengan adanya sistem. Nah, yang ini menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Contohnya apa? Dia bilang dia jual solar atau membeli solar, padahal dia tidak pernah membeli solar atau tidak pernah menjual solar. Tapi dia mengkreditkan faktur pajak atau dia bahkan menjual beli faktur pajak saja sehingga di lawan transaksinya bisa mengkreditkan. Nah, itu pidana. Dan ini perbuatan formal. Makanya kata-katanya di sini tidak perlu adanya bukti berupa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Di pasal 39 ayat 1, di pasal 38 itu ada kata-kata sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Tapi di pasal 39A tidak ada, harus ada kerugian negaranya, nggak ada. Ketika dia sudah membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, itu sudah pidana. Jadi tidak perlu membuktikan di pengadilan bahwa ada ini loh unsur kerugian negaranya ada sekian rupiah, nggak perlu. Ketika dia sudah bikin faktur tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, itu bisa langsung dipidanakan. Jangka waktu penuntutan pidana tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau 10 tahun sejak saat berhutangnya pajak. Jadi kalau sekarang 2022 untuk tahun pajak 2012 itu terakhir di tahun 2022 ini. Tahun depan nggak bisa lagi untuk melakukan mempidanakan yang kejadiannya tahun pajak 2012. Nah, penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Itu proses penyidikan. Penyidik adalah PPNS, pejabat pegawai negeri sipil, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini di bawah koordinasi Polda, di bawah koordinasi Polda masing-masing wilayah kerja. Jadi penyidik itu di bawah koordinasi Polda. Jadi kalau penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak mau menyidik seseorang wajib pajak, dia harus minta izin dulu ke Polda. Di mana dia? Kalau Polda Jawa Barat ya Polda Jawa Barat gitu.
mohon izin dulu ke Polda Jawa Barat, baru boleh melakukan penyidikan. Kalau penetapan tersangka harus seizin kejaksaan. Wewenang penyidik menerima, mencari, mengumpulkan, ini bisa teman-teman baca. Wewenang penyidik. Nah, penghentian penyidikan. Penyidik menghentikan penyidikan dalam hal wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 9 ayat 3, 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dan 2, tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana bidang perpajakan atau batal demi hukum. 8 ayat 3 ini ketika proses, kalau dari Undang-Undang KUHP namanya proses penyelidikan, itu bisa 8 ayat 3. Atau kalau di Undang-Undang KUP pemeriksaan bukti permulaan, itu bisa 8 ayat 3. Apa pasal 8 ayat 3 itu? Mengungkapkan ketidakbenaran, membayar pokok pajak yang seharusnya dibayar, plus sanksinya 100%. Plus sanksinya 100%. Itu 8 ayat 3. Itu teman-teman bisa baca. Kalau dulu sanksinya 150%. Undang-undang lama, sejak ada undang-undang HPP, sanksinya turun menjadi 100%. Itu dia harus bayar dulu, makanya penyidikannya bisa dihentikan. Itu kalau di proses bukti permulaan. Tapi kalau sudah proses di penyidikan atau tersangka sudah ditetapkan atau sedang proses di pengadilan atau proses sudah diserahkan ke kejaksaan, itu tetap wajib pajak dapat menghentikan ini persidangan penyelidikannya. Tapi dengan syarat sesuai dengan pasal 44B, 44A ya, pasal 44B Undang-Undang KUP, wajib pajak membayar sebesar pokok plus sanksi 300% untuk pasal 38 dan pasal 39. Untuk pasal 39 itu 300% sanksinya, sedangkan untuk pasal 39A yang formal tadi itu sanksinya pokok plus sanksi 400%. Penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Jadi, kenapa Menteri Keuangan mau mengajukan penghentian? Itu tadi, wajib pajak membayar sesuai dengan pasal 44B atau yang ini tadi, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana bidang perpajakan. Oke, untuk upaya hukum selesai. Satu lagi terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Ini kelihatan ketentuan khusus? Teman-teman kelihatan? Kelihatan ya? Ketentuan khusus. Nah, siapa wakil dan kuasa wajib pajak? Permintaan data pihak ketiga. Nah, wakil wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan valid oleh kurator, badan dalam rangka pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, badan dalam likuidasi oleh likuidator. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya. Jadi kalau warisan belum terbagi, wakil wajib pajak adalah salah seorang ahli warisnya atau pelaksana wasiat. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh walinya atau pengampunnya. Siapa itu pengurus? Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan atau pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Misalnya, berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus. Walaupun namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus, tapi dia mempunyai wewenang menandatangani cek dan sebagainya, maka dia tetap disebut pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perusahaan. Tentu dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Anda bertanya. Kalau dia dalam bentuk PT, yang bertanggung jawab bukan hanya direktur utamanya, pengurusnya, pemegang sahamnya juga. Tapi kalau misalkan direktur utamanya si Pak Budi, pemegang sahamnya bukan Pak Budi, maka yang bertanggung jawab adalah Pak Budi dan
komisarisnya. Tapi kalau Pak Budinya direktur utama terus pemegang sahamnya juga Pak Budi, maka Pak Budi bertanggung jawab atas hutang pajaknya PTA gitu. Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Kuasa, ini pengertian kuasa. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Seorang kuasa yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Nah ini tadi Pak, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. Jadi ke atas ke bawah, anak, cucu, cicit, kakek, nenek boleh. Tapi kalau ke samping abang, kakak, adik nggak boleh. Suami istri boleh. Ya. Jadi kenapa harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan? Yaitu tadi dia sebagai pentranslate tentang peraturan perpajakan. Permintaan data pada pihak ketiga. Ini Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti terus kepada bank, akuntan publik. Ini pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KUP. Teman-teman bisa baca. Akses fungsi keuangan. Sanksi. Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebenarnya pasal 35 Undang-Undang KUP, tapi dengan saya tidak memberikan keterangan, kemudian sanksi. Oke, ini bisa teman-teman baca. Oke, kita buka diskusi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Waktu kita masih ada. Masih berapa menit Mbak Ajeng waktu kita? 1 Pak. 1. 1 menit. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan dia mau bertanya juga nggak apa-apa Pak. Tapi tadi mulainya 8.40. Ya udah nggak apa-apa. Sampai berarti 20.40 ya. Ya boleh, silakan nanya sepuasnya. Ada 10 menit. Silakan, monggo. Tadi ada ibu yang raise hand. Ada? Saya mohon maaf ini. Nggak flu sih, tapi meler. Nggak apa-apa Pak. Silakan Bu Bianca Nova. Baik, selamat malam Pak. Malam Bu Malam Bianca. teman-teman semua. Iya, Pak, mengenai konsultan pajak yang tadi itu Pak. Ya. Kami kan punya pendamping selama ini yang mengurusi perpajakan. Ya. Tetapi beliau ini mantan pegawai pajak Pak. Ya. Tidak sudah pensiun begitu. Ya. Nah, ketika kami diperiksa, kan kami ajak untuk menghadap, tapi beliaunya bilang tidak bisa, tidak mau, karena tidak ada sertifikat itu. Ya. Tapi selama ini yang memegang pajak itu beliau, itu ada pengecualian atau tidak ya Pak? Oke, baik Bu. Jadi gini. Ya. Kalau untuk menjadi penasehat atau untuk menjadi penasehat wajib pajak, itu siapapun boleh Ibu. Tapi yang dimaksud karena ini diatur oleh undang-undang dan juga PMK 111, maka harus ada formalnya. Formalnya apa? Formalnya punya sertifikat konsultan pajak. Kalau dia konsultan pajak, maka dia harus punya izin menjadi konsultan pajak. Tapi kalau dia adalah pegawai dari wajib pajak, misalkan pegawai, misalkan itu pribadi, maka pegawainya, atau perusahaan yang punya pegawai, yang punya sertifikat konsultan pajak, tapi dia tidak punya izin, maka dia boleh menjadi wakil wajib pajak dengan syarat dia punya sertifikat konsultan pajak, tapi tidak punya izin. Tapi kalau dia bukan pegawai, maka dia harus konsultan pajak yang berizin. Nah, pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu boleh atau dapat mengurus izin konsultan pajaknya dengan 2 syarat. Pertama, minimal levelnya adalah
kepala seksi, Bu. Yang kedua, harus lewat 2 tahun pensiun sejak tanggal pensiun. Baru dia bisa mendapatkan itu. Nah, makanya dia tahu. Ketika dia tahu dia tidak punya izin itu, maka dia tidak bisa mendampingi ibu sampai ke proses pemeriksaan. Karena secara formal dia nggak punya itu izin konsultan pajak. Iya. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Memang sih kesulitannya kami, kan beliau yang mengerjakan semuanya, SPT, terus apa semuanya. Nah, ketika pemeriksaan, jadinya dari pemeriksa ke saya ke bapaknya, bapaknya ke saya. Jadi kadang seperti itu ya. Itu yang pertama. Baik, saya paham. Yang kedua, dalam pemeriksaan ini, tim pemeriksa kan meminta soft komputernya itu ya Pak, data-data untuk tahun 2019. Nah, sedangkan di komputer kami itu adanya 2020 sampai 2022 saat ini. Alasannya dari tim apa yang install itu, tim IT-nya itu terjadi kerusakan data begitu, jadi dia dibersihkan. Iya. Tim pemeriksa tetap meminta, apakah kami sebagai wajib pajak memaksa atau meminta tim yang kotak-katik komputer itu untuk mengembalikan data atau bagaimana, Pak? Untuk memenuhi tadi kepatuhan tadi, Pak. Makasih. Ya, sebaiknya memang Ibu, sebaiknya memang kita mengupayakan agar data itu bisa muncul kembali kan gitu. Sebisa mungkin kan kita tetap memberikan data sesuai dengan permintaan dari pemeriksa. Karena pemeriksa bisa menggunakan pasal yang tadi, Bu, pasal yang saya bilang pasal 3. Itu tadi, Pak. Dianggap dianggap kita menyengaja untuk tidak memunculkan data atau tidak memberikan data. Gitu. Tapi sebaik mungkin bisa mungkin kita recovery kembali datanya, Bu. Iya. Apakah bisa kami untuk meyakinkan pemeriksa mengundang tim pemeriksa untuk membuka sendiri komputernya begitu, Pak? Boleh, bisa aja, Bu. Tapi tapi ngundang bisa aja, tapi masalahnya mau nggak dia gitu aja, Bu. Oh iya ya. Tergantung pemeriksa. Dikomunikasikan dulu ya, Pak, sebaiknya ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Bianca. Silakan Pak Suryo Hilal. Mau turun tempat kami persilakan, Pak. Sorry Pak, saya banyak tanyanya nih Pak. Oh, boleh Pak. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak bilang kan harus tersertifikasi mengenai konsultan pajak Pak. Nah pertanyaan saya Pak yang awam ini, apakah yang pelatihan yang kita ikuti ini pelatihan brevet pajak ini berbeda Pak dengan konsultan pajak yang Bapak maksud tadi? Oke. Konsultan pajak itu ujian, Pak. Bukan les, bukan kursus. Kalau kita ini kursus, Pak. Jadi teman-teman les kursus brevet pajak, brevet A, brevet B. Brevet A itu maksudnya untuk jadi konsultan pajak pribadi, Pak. Kalau brevet B itu selain pribadi, naik levelnya bisa menjadi konsultan pajak badan. Oh, berarti yang kita ikutin ini kasarnya itu kursusnya, Pak ya? Ini kita kursusnya, Pak. Bapak kursus nanti dapat sertifikat kursus, Pak. Oke. Sama satu lagi, saya bertanya, Pak. Saya kan sebelum mengikuti pelatihan brevet AB ini kan, Pak, saya mencari, Pak, pelatihan-pelatihan lain. Nah, itu tuh ada yang menggunakan gelarnya CTT yang kayak yang punya Zen Solusi ini, ada yang menggunakan CTA, Pak. Perbedaannya apa, Pak ya? Nah, kalau itu bukan kewenangan saya, maksudnya nggak tahu. Mungkin Mbak Ajeng bisa bantu jawab nggak bedanya CTT sama CTA? Aku yang jawab ya. Iya. Pelatihan kalau misalnya gelar pajak itu sebenarnya ada 4. Ada tingkatannya juga. Ada CATT, terus ada CTT, CPTT, sama CTA. Jadi kalau misalkan CTT itu lebih ke untuk yang umum, kayak lebih ke mahasiswa. Terus lebih ke yang baru
lulus kuliahan atau yang baru pengenalan pajak gitu. Kalau misalkan untuk yang CPTT sendiri itu yang sudah paham atau ahli, ya, yang sudah profesional dalam perpajakan. Nah, kalau misalkan untuk yang CTA ini itu yang sudah master, yang sudah konsultan juga gitu. Oh, kalau saya izin Mbak ya, kalau saya baca di pelatihan lain itu CTA itu diperuntukkan untuk orang yang latar belakangnya hukum. Kalau yang CTT itu untuk latar belakangnya CTA itu yang berlatar belakang hukum, yang CTT itu untuk yang berlatar belakang umum. Benar nggak itu Mbak? Enggak kok. Oh. Jadi latar belakang apa aja bisa menguasai pajak. Oh, oke. Jadi latar belakang apa aja bisa asal dia benar-benar menguasai perihal perpajakan. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama Kak. Pertanyaan terakhir 1 menit ada? 1 menit. 2 Pak, ini masih 238 dari aku. Hah? Berapa di sana? Ya aku 38 sih. Di Bapak berapa? 39 di sini. Apa? 1 pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau chat juga nggak ada. Ya, kalau cek di SPT bisa ketahuan dia karyawan apa enggak. SPT 21 maksudnya. Ada yang lain? Ini kalau nggak ada yang bertanya aku tutup kali ya Pak? Boleh, silakan. Sebelum ditutup Mbak Ajeng, saya pemateri KUP, mohon maaf kepada teman-teman jika ada yang kurang berkenan. Seandainya ada kesalahan, itu kesalahan saya pribadi. Tapi kalau misalkan kelebihan, itu memang kewajiban saya untuk menjelaskan atau memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Regi. Silakan Mbak Ajeng. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan BKTAB, materi KUPAB hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya masing-masing. Ya, gaya ya, gaya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya. Oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Regi Naldi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Dewa Regi. Regi, terima kasih banyak Pak Regi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Pak. Kepada Bapak Regi Naldi sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Baik. Pak. Izin live. Dan selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini kepada email Bapak Ibu. Kami akan mengirimkan soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. After ini akan saya kirimkan langsung soal ujiannya ke email masing-masing, dan bagi peserta yang nanti kalau misalkan sudah saya kirim belum menerima, langsung ini ya, personal chat ke nomor admin ya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah potong pungut hari Sabtu tanggal 12 November 2022 yang akan diampu oleh Bapak Herman Eka Putra, SE Fungsional Ahli KPP Pratama Kepri, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak.